Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Wa ya ibadallah, usini wa iyyakum bi taqwallah faqad faza al-muttaqun. Liqaulihi ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa tabi'is sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Birahmatika ya arhamar rahimin. Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan nikmat yang sudah diberikan, dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian. Nikmat jasmaniah dan rohaniah. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Kita sampai di ayat 61, episode lain dari kisah Bani Israel yang dikutip oleh Allah Subhanahu wa taala, diceritakan, disampaikan kepada kita supaya kita mendapatkan banyak pelajaran. Sejak awal Allah Subhanahu wa taala sebenarnya dengan kisah-kisah ini tidak hanya berpesan kepada Bani Israel, tapi sesungguhnya kisah tentang Bani Israel itu membawa pesan untuk diri kita sendiri, untuk umat Islam, untuk umatnya Nabi Muhammad SAW. Karena apa? Karena kalau kita maknai dalam konteks kita, termasuk bangsa Indonesia, umat Islam yang ada di Indonesia, apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Bani Israel itu juga sebenarnya kurang lebih juga diberikan kepada bangsa-bangsa lain, termasuk bangsa Indonesia, khususnya umat Islam. Ketika di ayat 49 Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Bani Israel dari penindasan yang dilakukan oleh Fir'aun, ya kan? Bani Israel diperbudak, dipaksa kerja keras untuk membangun piramid-piramid. Nah, kita itu dulu di Indonesia juga mengenal ada namanya rodi, ya, gitu ya. Kita juga tahu 350 tahun lebih dijajah, kemudian diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
ketika Allah Subhanahu wa taala membelah laut untuk Bani Israel, menyelamatkan mereka dari kejaran tentara Fir'aun dengan apa? Hanya dengan tongkat saja, tongkat yang dipukulkan, kan gitu, tongkat dipukulkan, kan itu menjadi gambaran bahwa keselamatan Bani Israel itu bukan karena usaha mereka yang besar, tapi karena pemberian dari Allah. Tongkat dipukulkan di laut menjadi jalan. Nah, bangsa Indonesia kalau ada peringatan hari kemerdekaan itu mesti yang dipakai simbolnya adalah bambu runcing. Bambu runcing melawan tank, senjata, ya, melawan peluru, masuk iso, bisa. Jadi nikmat-nikmat itu ya kurang lebih mirip-mirip lah. Bangsa-bangsa yang ditindas oleh Allah Subhanahu wa taala diselamatkan, ya, diselamatkan dengan cara Allah Subhanahu wa taala. Kalau dibiarkan itu rahasia Allah, gitu. Kemudian nikmat lain, banyak nikmat-nikmat yang disebut oleh Allah di sini kurang lebih juga kita alami. Kalau Bani Israel kemudian diberikan oleh Allah di ayat 57, dinaungi awan ketika panas lah, kita itu kan malah akeh udane akeh ayupe, banyak ternaungi. Kalau Allah memberikan jenis makanan manna wassalwa, wadi kita malah lebih banyak lagi. Jadi nikmat-nikmat itu banyak, menjadi peringatan bagi kita semua. Karena itu ketika kemerdekaan kalimatnya adalah semua itu karena atas berkat rahmat Allah. Nah, maksudnya adalah supaya kita bersyukur dan tidak berbuat menyalahi ketentuan dan perintah Allah. Nah, dipukul batu hanya untuk mendapatkan minum, nah, misalnya hal-hal yang oleh Allah Subhanahu wa taala dilakukan dengan mudah, ya, sangat mudah, dan itu menjadi nikmat. Nah, di ayat 61 juga begitu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qultum ya Musa lan nasbira ala ta'amin wahidin fad'u lana rabbaka yukhrij lana tunbitul ardu min baqliha wa qithaiha
Dzalika bima 'asaw wa kanu ya'tadun. Wa idh qultum ya Musa, dan ingatlah ketika kalian berkata. Perkataan ini sebagai bentuk permintaan. Jadi kalau sebelumnya mulai ayat 49 Allah Subhanahu wa taala itu berulang kali menggunakan kata wa'id dan ingatlah ketika. Itu seperti pernah saya sampaikan, ada yang menerjemahkan dengan logika kebalikannya, artinya jangan sampai lupa, gitu ya. Janganlah sampai dilupakan. Apa yang tidak boleh dilupakan? Peristiwa-peristiwa yang kebanyakan adalah nikmat Allah, dan peristiwa-peristiwa yang kebanyakan merupakan bentuk kemaksiatan manusia, termasuk Bani Israel. Dan ingatlah saat kalian berkata, ya Musa, wahai Nabi Musa, lan nasbira ala ta'amin wahidin, kami tidak lagi sabar terhadap satu macam makanan. Nopo nggih, mangane kan sejak ayat-ayat sebelumnya kita mendapatkan penjelasan. Mangane manna salwa, manna salwa, manna salwa. Itu oleh Allah sebenarnya disebut sebagai nikmat yang besar. Wong pemberian Allah itu tidak pakai usaha yang macam-macam. Ya. Manna itu diberikan begitu saja, tumbuh tinggal dimakan. Cuma namanya lidah manusia itu, ya pendino kok tempe ya. Setiap hari kok tempe ya. Ada itu yang bosen bukan karena tempe, tapi bosen karena setiap hari makanan beli terus gitu ya, dari warung yang sama. Kami tidak sabar lagi terhadap satu macam makanan saja. Fad'u lana rabbak. Oleh karena itu berdoalah wahai Musa kepada Tuhanmu untuk kepentingan kami. Jadi Bani Israel itu enak kalau minta apa-apa kepada Nabi, namanya Nabi itu harus memberi, ya, harus memberi banyak kebutuhan. Itu nanti juga menjadi kebiasaan di dalam masyarakat. Jadi benar itu ukurannya adalah kalau mereka mendapatkan nikmat, gitu ya. Di dalam surat Al-Fajr itu kan begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Manusia itu apabila diuji oleh Allah. Jadi kata yang dipakai oleh Allah adalah diuji. Surat Al-Fajr. Fa'ammal insan, adapun manusia, idza mabtalahu rabbuhu, apabila diuji oleh Tuhannya. Apa ujiannya? Fa'akramahu, dimuliakan hidupnya, wa na'amahu, diberi banyak nikmat. Fayaqulu rabbi akraman, maka mereka akan mengatakan Tuhan sudah memuliakanku. Jadi mulia di hadapan Tuhan bagi mereka adalah mendapatkan banyak kenikmatan. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Jadi hina di depan Tuhan bagi mereka adalah ya, kalau rezekinya sulit gitu.
Nah, ini mindset manusia yang disebut oleh Allah. Karena itu Bani Israel menganggap bahwa hidup itu mulia dan dimuliakan oleh Tuhan kalau semuanya serba nikmat. Itu hanya bisa terjadi kalau di surga. Wong di dunia itu adalah tempat untuk menguji. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin za'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Jadi semua itu akan mati. Dan manusia itu diuji bisa dengan keadaan tidak baik, bisa dengan keadaan baik. Bagi Allah Subhanahu wa taala, keadaan baik yang kita terima ujian, keadaan tidak baik itu juga ujian. Ya, ujian bukan hanya yang tidak baik, yang baik itu ujian. Ada fase di mana bangsa Indonesia menghadapi situasi penjajahan, ya, sukses menjalani ujiannya. Dengan cara apa? Berjuang. Atau tidak berhasil menjalani ujian tersebut dengan cara apa? Menjilat, kan gitu ya. Menjadi penjilat. Ya. Ya. Malah memanfaatkan itu untuk saling membunuh di antara sesama hanya untuk kepentingan pribadi. Itu pada sulit. Sama ketika diberikan kemerdekaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemerdekaan itu adalah nikmat. Nikmat itu adalah nikmat yang besar, tapi bermacam-macam orang bisa menyelesaikannya. Ya. Jadi nikmat itu ujian, sulit juga ujian, sama. Nah, Nabi Musa diminta oleh umatnya Bani Israel untuk berdoa kepada Allah. Apa permintaan mereka? Berdoalah engkau wahai Nabi Musa kepada Tuhanmu untuk kepentingan kami. Apa itu? Yukhrijul lana, supaya Allah keluarkan untuk kami mimma tumbitul ardu, mengeluarkan untuk kami dari apa saja yang ditumbuhkan oleh bumi. Apa itu? Mim baqliha, sayur mayur, wa qithaiha, timun. Sing seger-seger lah Nabi Musa. Mana salwa tok. Salwa itu ada yang mengatakan burung puyuh, gak seger, gorengan terus. Sing seger-seger napa niku? Mim baqliha, sayur, timun. Wa fumiha, bawang putih, cek ana sedepe. Wa adasiha, itu juga begitu, kacang adas, cek ana guri-guriye. Wa basaliha, bawang merah, ya. Jadi minta macam-macam. Qala, Nabi Musa menjawab, atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Apakah kamu meminta ganti huwa adna, alladhi huwa adna, sesuatu yang dia itu lebih rendah, billadhi huwa khair, dengan sesuatu yang lebih baik. Bagi Allah Subhanahu wa taala, pemberian manna wa salwa itu adalah lebih baik. Oleh karena itu dalam surah Al-Baqarah, ya, di ayat berapa itu ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayat pinten itu, coba kita baca di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Dari sini ya.
kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Surah Al-Baqarah ayat 216. Kutiba alaikumul qital, sudah diwajibkan atas kalian al-qital, perang. Hari ini wajib perang. Wa huwa kurhul lakum, padahal itu tidak kalian sukai, menyulitkan, menyusahkan. Wah, susah nek perang. Kadang-kadang kita itu menghadapi situasi yang kita alami itu mengharuskan kita berjihad, berperang termasuk. Dan ketika itu dibutuhkan, maka sebenarnya harus berangkat meskipun itu tidak kita suka. Nah, kalimatnya yang ditekankan oleh Allah, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kalian itu tidak menyukai sesuatu padahal itu baik bagi kalian. Ya. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum, dan boleh jadi kalian mencintai sesuatu itu padahal tidak baik untuk kalian. Gitu ya. Kadang-kadang kan begitu ya. Kita itu di dalam hidup keluarga saja, ya, kadang-kadang muncul rasa tidak cocok gitu ya dengan anak, dengan istri. Itu perasaan-perasaan yang kita tidak suka gitu ya. Tapi oleh Allah Subhanahu wa taala, hal-hal yang menurut kita tidak kita sukai itu jangan kemudian dilepaskan begitu saja perasaan itu. Boleh jadi dengan situasi yang kita tidak sukai itu bisa menjadi baik bagi kita untuk menumbuhkan pelajaran-pelajaran. Kalau menikah tuh awalnya seneng banget kok, gitu ya misalnya. Nah, terus kemudian pas tidak cocok tiba-tiba benci sekali. Nah, gitu. Banyak hal yang kita sukai belum tentu baik. Yang kita tidak sukai bisa jadi itu lebih baik. Banyaklah orang itu kan sering berandai-andai dengan hal-hal yang baik gitu ya. Pingin ini, pingin ini, pingin ini. Belum tentu baik. Karena belum tentu baik kalau Allah sayang kepada kita nggak dikasih. Kan gitu ya. Kalau ada orang yang maksa, itu kita ingat tuh ya hadis tentang Sa'labah itu ya. Hadis tentang Sa'labah, orang itu rajin sekali ke masjid, rajin sekali ke masjid. Ya. Tapi kemudian baru selesai sholat langsung pulang, baru selesai sholat langsung pulang. Kamu kenapa Sa'labah? Iya Nabi, saya ini kan saking miskinnya itu sampai baju itu gantian sama istri ya, sehingga ya Pak. Ada yang di sini begitu? Nggak ada. Sampean kalau gantian sama istri itu dikira mohon maaf ya. Mosok Mas Bobi nggak daster. Di atas brewok, di bawah daster ya apa itu? Gitu ya. Sampailah Sa'labah kemudian minta didoakan oleh Rasulullah SAW. Doanya Nabi itu kan mustajabah. Doanya Nabi mustajabah. Tolong doakan Nabi supaya saya ini bisa beribadah lebih baik. Sudah Sa'labah begitu saja sudah bagus, nggak apa-apa. Besok lagi datang, buatan supaya lebih bagus gitu ya. Sampai akhirnya kemudian setelah 3 kali permintaan dikasih. Ya wis tak tungakno.
rezeki sampean baik. Ternyata sudah punya 1 ekor kambing, kemudian punya anaknya, jadi banyak, gak tahu sopo masjid. Ya itu namanya asa an tuhibbu syai'an fahuwa syarrul lakum. Sampean kelihatannya senang dengan itu tapi tidak baik buat kalian. Belum tentu kita itu. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa yang lain juga sama pada masa Nabi Muhammad SAW. Ketika suatu daerah ya di sekitar kota Madinah itu ada yang kekeringan, gitu ya. Maka di antara jamaah Nabi yang berasal dari daerah tersebut, dari kampung tersebut, minta kepada Nabi pas sholat Jumat ya, pas sholat Jumat. Apa itu? Minta supaya diberikan hujan. Nabi doakan kami supaya ada hujan, gitu ya. Sudah, setelah itu seperti yang diinginkan hujan, kan gitu ya. Loh kok kemudian nggak terima minta supaya hujannya lagi gitu ya? Kok cuma sekali hujan lagi? Jadi Nabi berdoa, Allahumma aghithna, tolong kami, tolong. Jadi hujan kan, hujan terus. Nah setelah itu susah, banjir. Datang lagi kepada Nabi, ya Nabi doakan kami supaya nggak banjir hujannya. Maka muncullah doa Nabi berikutnya, Allahumma shayyiban nafi'an, gitu ya. Jadi ada 2 doa Nabi itu. Minta supaya ditolong dengan hujan, minta supaya hujan itu menjadi hujan yang manfaat, gitu. Itu gara-gara begitu sampai banjir. Susah mengendalikan. Nah, gitu ya. Kalau karena kering tanaman kita tidak bisa tumbuh, minta hujan, tapi kalau kebanyakan air ya sama, mati. Maka kan gitu ya. Nah, kadang-kadang manusia itu di situ. Demikian pula lah yang dialami oleh Bani Israel di ayat 61 ini dikisahkan oleh Allah. Sudah diberikan manna wassalwa, oleh mereka itu dianggap nggak ada variasi, makan itu saja, nggak ada variasi ya. Maka kemudian Nabi Musa atas perintah Allah menjawab, apakah kalian hendak menukar dia yang lebih rendah? Apa yang lebih rendah? Permintaan mereka itu lebih rendah, billadzi huwa khair, dengan apa saja yang sudah diberikan oleh Allah yang lebih baik, manna wassalwa. Ihbitu misran, ya kalau begitu, kalau minta begitu, pergilah kalian ke Mesir. Mesir itu diantara makna yang bisa kita artikan dari kata Mesir adalah kota ya. Mesir itu kota, artinya Madinah itu juga kota artinya, gitu ya. Fa inna lakum ma sa'altum, karena sungguh di sana kalian akan mendapatkan apa yang kalian minta. Tapi waduribat alaihimuz zillah, gitu ya. Jadi ada perubahan ini ya, perubahan kalimat di sini. Setelah kalimatnya adalah berupa apa itu namanya? Dialog. Ya, apa kamu minta yang lebih rendah dari yang lebih baik, gitu ya? Silakan pergi ke kota. Nah, kalimatnya dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk kata ganti orang ketiga banyak. Apa itu? Waduribat alaihimuz zillah, dan ditimpakan kepada mereka az-zillah, kehinaan, wal maskanah, dan kemiskinan. Apa artinya? Itu setelah beberapa waktu. Jadi setelah beberapa waktu diperintahkan oleh Nabi Musa untuk ya masuk ke satu kota, di sana itu banyak makanan yang kalian inginkan, seperti yang tadi kalian mintakan. Udah datang aja ke sana. Ya.
Tapi justru setelah beberapa waktu mereka mendapati makanan-makanan tersebut di kota itu, ternyata ditimpakan oleh Allah kepada mereka az-zillatu wal maskana, kehinaan dan kemiskinan, wa ba'u bi ghadabin minallah, dan mereka mendapatkan kemurkaan dari Allah. Zalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah, demikian itu karena mereka kufur terhadap ayat-ayat Allah, wa yaqtulunan nabiyyina bighairil haqq, dan juga karena mereka membunuh para nabi dengan tanpa alasan yang benar. Zalika bima asaw wa kanu ya'tadun, demikian karena mereka berbuat maksiat dan mereka melampaui batas. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Ya, kita akan mencoba mendalami beberapa poin di situ. Kalau di dalam tafsirnya Ar-Razi, tafsir Ar-Razi, beliau mengatakan, ya, fi hadhil ayah masail, dalam ayat ini ada beberapa permasalahan. Ya, al-mas'alatul ula, permasalahan pertama, wa'lam anna su'alan naw'il akhar min at-ta'am yuhtamalu ay yakuna li aghradin. Jadi permintaan Bani Israel untuk mendapatkan makanan lain selain yang sudah mereka dapatkan selama ini, ya, itu menunjukkan beberapa hal. Yang pertama, annahum lamma tanawalu dzalikan naw'il wahid 40 sanatan malluhu fastahu ghairahu. Jadi apa yang mereka minta itu manusiawi. Apa itu? Mereka makan manna wasalwa itu 40 tahun tidak ada variasinya. Coba sampean, ya. Fastahau ghairahu, karena itu mereka pingin yang lain. 40 tahun kita kan belum 2 hari nggak ganti aja makanannya sudah. Empat 40 tahun makan manna wasalwa. Bosan. Karena bosan maka mereka minta yang lain. Itu makna ayat ini, ya, menurut Ar-Razi. Yang kedua, la'allahum fi aslil khilqati ma ta'awwadu dzalikan naw', wa inna ma ta'awwadu sa'iral anwa'i wa rugbatul insan fi ma'tadahu fi asli tarbiyah wa in kana khasisan fawqa raghbatihi fi ma lam ya'tadhu wa in kana syarifan. Ya. Jadi sebenarnya itu juga menunjukkan maknanya kebiasaan mereka itu ya makan yang macam-macam itu lah, mendapatkan nikmat Allah yang nggak pernah berubah, diharapkan oleh Allah mereka punya harapan baru, punya kebiasaan baru, makanya satu macam saja. Nah, ini pelajaran bagi kita. Biasanya gule oke, duren yo, apa mana? Kikil, ya. Nek wis kena asam urat, ya kan harus ada kebiasaan baru gitu loh. Kebiasaan barunya jangan gule, jangan kikil, jangan gitu ya, kebiasaan barunya. Begitu. Ya, itu seperti Bani Israel. Yo wajar sih gitu ya, bahwa kita itu menginginkan yang lain. Tapi kadang-kadang situasi mengharuskan kita untuk membiasakan dengan hal-hal baru. Cuma kalau membiasakan dengan sholat dengan cara semacam ini jangan dibiasakan terus gitu ya. Gitu. Karena petunjuknya tidak begitu asalnya kan gitu ya, dan itu kan berlaku terus. Kita ini dianggap ini darurat saja, cuma tinggal nanti kita tanya saja daruratnya sampai kapan. WHO ini bingung gitu. Berita terbaru protokol dari WHO ada 2 macam ya, bisa pilih salah satu, dan ini dua-duanya itu enggak seragam. Terus ada kemarin penelitian berita di Kompas ya,
penelitian di Korea, penularan tertinggi ada di dalam rumah. Baik. Jangan keluar rumah jika tidak ada keperluan. Penularan di dalam rumah itu adalah penularan yang paling tinggi. Metu-metu. Ya kemarin. Bukan hanya di grup kita, grup saya, grup teman-teman, ya dosen itu kemarin ribut karena protokol WHO-nya ternyata membingungkan gitu ya. Ada banyak macam protokol. Biar maunya lalu. Baik. Tapi yang biasa sajalah yang terjadi di kita gitu ya. Kita itu kadang-kadang karena penyakit tertentu sudah tidak boleh lagi makan itu gitu misalnya. Harus ada kebiasaan baru. Dan itu lebih baik daripada makan yang macam-macam gitu ya. Setiap hari makanannya dikukus terus, kolesterol tinggi, nggak boleh makan yang goreng-gorengan ya. Beli minyak kelapa nggak sanggup ya kan, minyak kelapa murni nggak sanggup, sudah dikukus saja semua, tahu dikukus, tempe dikukus ya, telur dikukus, semua dikukus gitu ya, supaya nggak kolesterol. Wah gak enak Ustaz, gak ada rasanya, gak ada bumbu nih. Kadang-kadang kita itu dihadapkan pada situasi untuk membiasakan hal-hal yang tidak kita sukai. Biasa makan dengan bumbu yang macam-macam, ada bawang putih, ada timun buat seger-seger, buat acar gitu ya, ada bawang merah, ada sayur, ada disuruh makan manna wassalwa saja, ya gak tahan gitu ya. Nah kata Ar-Razi, ayat ini punya dua makna itu. Satu adalah pelajaran khusus bagi Bani Israel, berpuluh-puluh tahun diminta untuk makan manna wassalwa, maka mereka kemudian ya pingin menu yang berbeda. Padahal makanan itu baik buat mereka, intinya. Atau pelajaran lainnya adalah yaitu tadi, itu dialami oleh mereka, dialami oleh kita juga. Kebiasaan kita kadang-kadang sudah makan makanan tertentu yang justru itu karena suka senengnya, itu kemudian terus menerus, padahal itu menjadi tidak baik, nanti minta untuk hal-hal baru. Saya mohon maaf, saya kemarin kaki saya agak bengkak itu karena ini ya, ada insiden bantu tukang itu kan, lewat tangga itu, ini lepas tangganya ya, kaki saya agak bengkak. Cuma karena setelah malamnya dipijet itu, harusnya kan pagi lebih enak, kaki yang kanan tiba-tiba nggak enak gitu ya, kok bengkak besar. Saya mikirnya habis dipijet harusnya paginya sudah agak enak, ini kok malah bengkak, kaku gitu ya, kaku. Saya sampai berpikiran mosok asam urat gitu ya, nggak pernah saya ini. Istri saya karena punya ininya, alat tesnya itu, istri saya, ayo Dik, dites Dik gitu. Nah, jadi belum ngetes istri saya sudah ngomong, makanya ojo akeh-akeh gule dah. Gitu. Sampai tes dhisik. Nah, akhirnya dites. Oh tidak, bukan asam uratnya gitu ya, cuma 6,8. Kalau nggak salah angka amannya itu 7 kalau nggak salah ya, 7 ya, 6,8. Oh bukan asam urat, berarti saya akhirnya bawa ke tukang pijet yang lain ya. Wah ini harus ada alternatif, podo nang dokter iki gak waras, dokter situ nih, oh cok diterus nang dokter pacet ae. Kalau saya begitu, kalau saya mohon maaf, kalau saya sambil dianalisis ya. Yang satunya lagi itu sudah langganan sebenarnya, karena kemarin itu beliaunya tidak bisa, saya akhirnya mencari yang lain gitu ya. Nah, gitu. Ternyata menurut beliau itu salah urus gitu ya. Kaki itu awalnya nggak apa-apa, yang ini yang bermasalah yang sebelah, yang kanan tidak masalah, yang kiri cuma karena dipijet dua-duanya. Yang kanan tuh saya bilang sedikit nyeri gitu ya, ditarik krek gitu, oh nih krek,
Nah, kata yang akhirnya kan jadi kaku begitu ya, bengkak dan kaku. Yang kedua ini, yang mijet yang kedua ini bilang bisa jadi kemungkinan ada kekeliruan ketika narik ya, sehingga yang tertarik otot besarnya. Kalau otot besar tertarik sudah jadi kaku semua, bengkak. Akhirnya kemarin di ini. Insya Allah besok ini saat bisa lebih lemes sudah, tapi nggak langsung. Mungkin 2 hari sudah agak enak. Betul, sekarang sudah lemes. Kemarin kayak robot. Gitu. Kemarin kayak robot. Baik. Jadi itu yang kedua, pelajaran dari ayat ini. Yang ketiga, la'allahum mallu minal baqa'i fittih fasalu hadhil at'imatil lati la tujadu illa fil bilad wa gharaduhumul wusul ilal bilad la nafsu tilkal at'imah. Ya. Ada makna lain. Apa makna lainnya? Makna lain dari permintaan ini adalah bisa jadi mereka itu sudah bosan di lembah Tihnya. Ya, mereka kan diberi oleh Allah manna dan salwa itu kan di lembah Tih gitu ya. Bosan nggak pindah-pindah, makanannya ada terus manna dan salwa. Ya. Tapi karena ada di situ terus, ya kepingin pindah. Ya. Fasalu hadhil at'imatal lati la tujadu illa fil bilad. Maka mereka meminta makanan-makanan yang tidak mungkin ada di lembah Tih itu. Adanya hanya ada di kota-kota gitu ya. Wa gharaduhumul wusul ilal bilad la nafsu tilkal. Maksud mereka sebenarnya bukan makanan itu, maksudnya mereka ingin melihat suasana kota yang lain gitu ya, suasana segar gitu ya. Kadang-kadang kan kita begitu ya. Nang omah sebenarnya makanannya lebih enak. Ayo nang Malang. Ayo nang mana itu namanya? Telogo mana itu ya? Yang dimakan di sana sama iwak asin gitu ya. Bukan ikan asinnya, tapi suasananya kan gitu ya. Nang di rekreasi, padahal setelah rekreasi pegel kabeh. Iki rekreasi apa? Gitu ya. Pegel kabeh. Nah, rekreasi itu kan yang paling capek kan bapak sama ibunya, anak-anak itu kan santai. Jadi maksudnya sebenarnya adalah mereka ingin melihat situasi kota yang lain, tempat yang lain, ya, suasana yang lain. Bukan makanannya itu sendiri. Yang keempat, ya, kata Ar-Razi. Ini baru permasalahan pertama, itu tentang makanan itu tadi. Nah, permasalahan pertama itu ada 4. Ini sampai kita 4 sub pembahasan. Apa yang keempat? Annal muwadhabah 'ala ta'amil wahid sababun li nuqsanis syahwah wa dha'fil hadami wa qillatir rughbah wal istikthar minal anwa' yu'inu 'ala taqwiyatis syahwah wa kasratil iltizat. Nah, ini pelajaran pentingnya. Apa pelajaran pentingnya? Kebiasaan makan satu makanan saja itu biasanya mengurangi selera. Seleranya kan nggak bisa ini ya, mengulangi selera. Di sini linuqsanis syahwah, saya artikan syahwah itu selera. Sampean coba makan satu makanan saja, itu yang lain itu menjadi nggak selera. Di tempat saya itu ada dulu jamaah yang kalau ikut makan dalam dalam acara-acara itu nggak ada yang dimakan. Kenapa? Karena dia cuma biasa tempe atau tahu. Jadi nek ono waliman sate, waliman rawon nggak pernah makan. Kenapa? Nggak iso. Seleranya nggak tumbuh, dia hanya seleranya satu makanan saja. Wa dha'fil hadmi. Jadi lidahnya itu jadi
lemah. Jadi ini nggak bisa kalau jadi tester makanan di pabrik makanan tuh nggak bisa kayak gini ya. Ya, yang jadi juru tes di pabrik-pabrik makanan itu ya harus orang dengan lidah yang punya banyak pengalaman kan gitu ya. Makan ini pernah, makan ini pernah, makan ini pernah, maka dia bisa lidahnya. Yang susah kan paling istri kita di rumah ya. Wah iki sampai ini jaluk ganti terus ya makanan itu ya. Terus mencari istri ben aku ki leren mau iki ae tak nget ya. Nget-ngetan gak gelem kan gitu ya. Wa qillatir raghbah dan jadi menjadikan keinginan itu sedikit. Kalau hanya membiasakan satu makanan. Makanya anak-anak itu, anak kecil itu ya. Anak kecil itu kalau sudah umur 6 bulan kan disuruh memberikan sayur kan itu ya. Nah, itu supaya ini. Itu juga menjadi rahasia kenapa? Sebelum 6 bulan itu anak itu gak bisa merasakan apa-apa, sampai kasih pahit juga nggak ada rasanya anak kecil itu. Nggak ada rasanya. Sampai kasih pahit itu nggak ada rasanya. Saya pernah ini ke dokter ya, anak saya itu ketika dikasih sirup, bukan sirup, apa namanya, obat yang diaduk gini ya, puyer gitu ya, itu puyer itu kan pahit sekali gitu ya. Ini dimasukkan kok mesti dimuntahkan. Saya bilang, dok itu pahit sekali dok, bisa nggak dikasih ini, dikasih yang lain-lain supaya dia mau. Anak kecil itu pak, ya nggak tahu rasa macam-macam. Jadi kalau dimuntahkan itu bukan karena pahitnya kan gitu ya, tapi karena respon, ya respon otomatis, auto respon kata anak sekarang. Jadi respon otomatis, dia itu kalau kemasukan sesuatu langsung dimuntahkan. Itu luar biasa. Coba kalau kemasukan sesuatu bagi anak kecil ya, sebelum 6 bulan semuanya dimasukkan. Wah iso semua dimakan itu ya. Anak kecil itu kalau kemasukan responnya dikeluarkan gitu ya. Baik. Wal istiktsaru minal anwa, oleh karena itu merasakan banyak ya, mencari banyak variasi makanan yu'inu ala taqwiyatis syahwah wa kasratil iltizat. Itu dapat membantu memperkuat selera dan memperbanyak kesempatan memperbanyak situasi untuk mendapatkan kenikmatan makanan. Fathabata anna tabdilan naw'i bin naw'i yasluhu iyakuna maqsudal uqala. Wa thabata annahu laisa fil Qur'an ma yadullu ala annahum kanu mamnu'ina anhu. Fathabata anna hadzal qadr la yajuzu ayyakuna ma'siyah. Wa mimma yu'akkidu dzalika anna qaulahu ta'ala ihbitu misran fa inna lakum ma sa'altum kal ijabah lima talabu walau kanu 'asina fi dzalika su'al lakanatil ijabah ilaihi ma'siyah wa hiya ghairu jaizah 'alal anbiya. Baik. Jadi maka mengganti satu makanan dengan makanan yang lain itu menurut logika itu bagus. Ya, menurut nalar rasional, menurut ilmu kita, ilmu manusia, menurut keilmuan itu bagus. Cuma hal ini disampaikan di dalam Al-Quran, jangan sampai meminta ini dan itu tujuannya adalah maksiat itu saja sebenarnya. Nah Bani Israel itu peringatannya sebenarnya jangan maksiatnya itu, sabarlah dengan pemberian Allah itu sebenarnya. Tapi secara rasional apa yang dilakukan oleh Bani Israel dengan meminta menu yang berbeda itu bisa diterima menurut akal. Ya, bisa diterima menurut akal. Cuma yang penting bagi Allah adalah kita makan ini, makan itu, ya, makan berubah-ubah, jangan kemudian itu menjadi jalan untuk bermaksiat. Ndelok situasi ya, mosok nang Wonoayu tok, nang Bali. Lapo ndelok pemandangan. Nah, iku sing garai. Siap, gitu loh. Gitu. Jadi intinya bukan lihat pemandangannya, bagus itu untuk mendapatkan pengetahuan baru. Fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin.
Allah bahkan memerintahkan kita untuk berjalan di muka bumi, ojo mandek ini tok gitu ya. Seluas-luasnya kalau bisa, tapi untuk mengambil pelajaran, bukan untuk itu tadi. Jadi itu pelajaran-pelajaran penting yang ada di dalam ayat ini, ya. Oleh karena itu di dalam surat Asy-Syura ayat 20 Allah Subhanahu wa taala berfirman. Coba dilihat di dalam surat Asy-Syura ya. Surat ke-42 ayat 20 Allah berfirman. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini? Bismillahirrahmanirrahim. Man kana yuridu hartsal akhirati nazid lahu fi hartsihi wa man kana yuridu hartsad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Siapa yang menginginkan hasil akhirat, ya, kebun di akhirat, ya, nikmat di akhirat, kami akan tambahkan nikmat baginya, hasil baginya. Wa man kana yuridu hartsad dunya, tapi siapa yang menginginkan kebun dunia, nikmat dunia, nu'tihi minha, kami akan berikan seperti yang mereka inginkan. Wa ma lahu fil akhirati min nasib, dan tidaklah dia itu akan mendapatkan bagian sedikit pun di akhirat, gitu ya. Nah, hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat ini ditambahkan oleh Ar-Razi untuk memberikan kepada kita pengertian bahwa apapun yang kita inginkan dalam kehidupan di dunia ini, ya, harapannya adalah sebenarnya keinginan itu tidak lepas dari aturan Allah Subhanahu wa taala. Kalau udah lepas, ya kita hanya mendapatkan dunia saja. Gitu. Dalam ayat yang lain Allah menyatakan wabtaghi fima ataakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Ya, dan carilah fima ataakallahu, melalui apa yang diberikan oleh Allah kepadamu, ad-darul akhirah, negeri akhirat, gitu ya. Kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala mencari negeri akhirat untuk tujuan besar kita. Tapi wala tansa nasibaka minad dunya, jangan sampai kehidupan dunia itu kehidupan akhirat yang menjadi tugas besar itu, menjadi tujuan besar itu, kemudian kita tidak memperhatikan kehidupan dunia. Ya, hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah pelajaran-pelajaran penting yang ada dalam ayat ini. Satu ayatnya enggak panjang kisahnya. Bagian akhir dari ayat ini, ihbitu misran fa inna lakum ma sa'altum wa duribat alaihimul maskana. Kemudian mereka mendapatkan zillah wal maskana, kehinaan dan kemiskinan. Apa artinya? Dalam tafsir yang lain, dalam tafsir dalam tafsir Jalalain itu disebut bahwa mereka itu kemudian di kota itu menjadi orang-orang yang hina, gitu ya. Sudah sampai di kota mereka menjadi orang-orang yang hina, ya, dan miskin, gitu ya. Belum tentu kan kita pindah ke satu tempat itu kemudian kita menjadi baik, gitu ya. Ketika dapat manna wa salwa nggak perlu beli, tapi ketika ke pasar, ya ngentekno duwe, ya mulai-mulai
Wah, kayak meneh opo blonjo bingung ya. Gitu ya. Wa duribat alaihimuz zillatu wal maskanatu wa ba'u bi ghadabin minallah, mereka mendapatkan kemurkaan dari Allah. Ini setelah bertahun-tahun. Dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah, hal itu karena sebab mereka kufur terhadap ayat-ayat Allah. Wa yaqtuluna an-nabiyina bighairil haq, termasuk mereka itu juga membunuh nabi-nabi yang diutus oleh Allah tanpa jalan yang benar. Jadi dalam tafsir Jalalain, di antara nabi yang dibunuh oleh Bani Israel adalah Nabi Zakaria dan Nabi Yahya. Gitu ya. Menapi sampai dipateni saking ikunnya. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Demikianlah karena mereka maksiat dan mereka melampaui batas. Jadi kisah Bani Israel itu begitu. Nah, kalau Nabi Musa setelah meninggal, setelah tidak didampingi Nabi Musa, mereka akan didampingi Nabi Yusa. Nabi Yusa itu kalau bahasa Inggrisnya jadi Nabi Joshua, gitu ya. Joshua itu nama nabi, nabi itu namanya Nabi Yusa, gitu ya. Baiklah, satu ayat saja hari ini, insya Allah ada banyak pelajaran sebenarnya yang masih bisa kita gali dari ayat ini, ya. Tapi beberapa poin tadi saya kira menjadi pelajaran bagi kita. Yang pertama tadi, supaya kita selalu mengaitkan antara kebaikan hidup di dunia itu dengan kebaikan hidup di akhirat. Kadang-kadang pandangan kita tentang kehidupan dunia itu menghalangi kita terhadap mata hati kita melihat akhirat. Ya. Tapi di situ juga kita mendapatkan ilmu bahwa memang untuk menumbuhkan selera, menumbuhkan keinginan yang bermacam-macam, ya, itu penting juga dengan cara membuat variasi-variasi, asal tidak berujung pada kemaksiatan kepada Allah, gitu ya. Bagus itu, karena dengan dunia yang semakin cepat berubah, kita tahu bahwa orang itu punya profesi macam-macam. Ada orang profesi itu tester makanan di perusahaan makanan loh ya. Nah, itu kalau nggak lidahnya pengalaman dengan berbagai macam makanan, nggak bisa jadi begitu, kan gitu ya. Atau kita sebagai orang tua, ya, di rumah tuh kalau ada misalnya istri yang lidahnya itu tajam, oh iki micine akeh ojo dipangan, wah itu kan bagus ya. Kalau nggak bisa merasakan begitu, nanti dikira aman-aman saja, kan gitu ya. Anak-anak nggak tahu, anak-anak tuh lidahnya kan nggak ini ya. Baik, saya kira itu beberapa pelajaran penting. Yang terpenting adalah kehidupan dunia yang kita jalani itu diharapkan menjadi jalan juga, menjadi sebab juga sebagai wasilah kita mendapatkan kehidupan di akhirat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah kalian hendak menukar dia yang lebih rendah? Apa yang lebih rendah? Permintaan mereka itu lebih rendah. Billadzi huwa khair, dengan apa saja yang sudah diberikan oleh Allah yang lebih baik. Manna wassalma. Ihbitu misran. Ya kalau begitu, kalau minta begitu, pergilah kalian ke Mesir. Mesir itu diantara makna yang bisa kita artikan dari kata Mesir adalah kota, ya. Mesir itu kota, artinya Madinah itu juga kota artinya, gitu ya. Fa inna lakum ma sa'altum, karena sungguh di sana kalian akan mendapatkan apa yang kalian minta. Tapi wa duribat alaihimuz zillah, gitu ya. Jadi ada perubahan ini ya, perubahan kalimat di sini. Setelah kalimatnya adalah berupa dialog. Ya. Apa kamu minta yang
lebih rendah dari yang lebih baik gitu ya, silakan pergi ke kota. Nah, kalimatnya dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk kata ganti orang ketiga banyak. Apa itu? Wa duribat alaihimuz zillah, dan ditimpakan kepada mereka az-zillah, kehinaan, wal maskanah, dan kemiskinan. Apa artinya? Itu setelah beberapa waktu. Jadi setelah beberapa waktu diperintahkan oleh Nabi Musa untuk ya masuk ke satu kota, di sana itu banyak makanan yang kalian inginkan, seperti yang tadi kalian mintakan. Udah datang aja ke sana. Ya. Tapi justru setelah beberapa waktu mereka mendapati makanan-makanan tersebut di kota itu, ternyata ditimpakan oleh Allah kepada mereka az-zillatu wal maskanah, kehinaan dan kemiskinan, wa ba'u bi ghadabin minallah, dan mereka mendapatkan kemurkaan dari Allah. Zalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah, demikian itu karena mereka kufur terhadap ayat-ayat Allah, wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairil haqq, dan juga karena mereka membunuh para nabi dengan tanpa alasan yang benar. Zalika bima asaw wa kanu ya'tadun, demikian karena mereka berbuat maksiat dan mereka melampaui batas. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ya, kita akan mencoba mendalami beberapa poin di situ. Kalau di dalam tafsirnya Ar-Razi, tafsir Ar-Razi, beliau mengatakan ya, fi hadzil ayah masail, dalam ayat ini ada beberapa permasalahan. Ya, al-mas'alatul ula, permasalahan pertama, wa'lam anna su'alan naw'il akhar min at-ta'am yuhtamalu ay yakuna li aghradin. Jadi permintaan Bani Israel untuk mendapatkan makanan lain selain yang sudah mereka dapatkan selama ini, ya, itu menunjukkan beberapa hal. Yang pertama, annahum lamma tanawalu dzalikan naw'il wahid 40 sanatan malluhu fastahu ghairahu. Jadi apa yang mereka minta itu manusiawi. Apa itu? Mereka makan manna wa salwa itu 40 tahun tidak ada variasinya. Coba sampean ya. Fastahau ghairahu, karena itu mereka pingin yang lain. Petang puluh tahun kita kan belum 2 hari nggak ganti aja makanannya sudah. 40 tahun makan manna wa salwa. Bosan. Karena bosan maka mereka minta yang lain. Itu makna ayat ini ya, menurut Ar-Razi. Yang kedua, la'allahum fi aslil khilqati ma ta'awwadu dzalikan naw', wa innama ta'awwadu sa'iral anwa'i wa rubbatul insan fi ma'tadahu fi asli tarbiyah wa in kana khasisan fawqa raghbatihi fi ma lam ya'tadhu wa in kana syarifan. Ya. Jadi sebenarnya itu juga menunjukkan maknanya kebiasaan mereka itu ya makan yang macam-macam itu lah, mendapatkan nikmat Allah yang nggak pernah berubah. Diharapkan oleh Allah mereka punya harapan baru, punya kebiasaan baru, makanya satu macam saja. Nah, ini pelajaran bagi kita. Biasanya gule oke, duren yo, apa mana? Kikil ya. Nek wis kena asam urat, ya kan harus ada kebiasaan baru gitu loh. Kebiasaan barunya jangan gule, jangan kikil, jangan gitu ya, kebiasaan barunya. Begitu. Nah, itu seperti Bani Israel, yo wajar sih gitu ya.
bahwa kita itu menginginkan yang lain, tapi kadang-kadang situasi mengharuskan kita untuk membiasakan dengan hal-hal baru. Cuma kalau membiasakan dengan sholat dengan cara semacam ini jangan dibiasakan terus gitu ya. Gitu. Karena petunjuknya tidak begitu asalnya kan gitu ya, dan itu kan berlaku terus. Kita ini dianggap ini darurat saja, cuma tinggal nanti kita tanya saja daruratnya sampai kapan. WHO ini bingung ini. Berita terbaru protokol dari WHO ada 2 macam ya, bisa pilih salah satu, dan ini dua-duanya itu enggak seragam. Terus ada kemarin penelitian berita di Kompas ya, penelitian di Korea, penularan tertinggi ada di dalam rumah. Baik, jangan keluar rumah jika tidak ada keperluan. Penularan di dalam rumah itu adalah penularan yang paling tinggi. Metu-metu ya kemarin. Bukan hanya di grup kita, grup saya, grup teman-teman ya dosen itu kemarin ribut karena protokol WHO-nya ternyata membingungkan gitu ya. Ada banyak macam protokol. Biar maunya lalu. Baik. Tapi yang biasa sajalah yang terjadi di kita gitu ya. Kita itu kadang-kadang karena penyakit tertentu sudah tidak boleh lagi makan itu gitu misalnya. Harus ada kebiasaan baru. Dan itu lebih baik daripada makan yang macam-macam gitu ya. Setiap hari makanannya dikukus terus, kolesterol tinggi, nggak boleh makan yang goreng-gorengan ya. Beli minyak kelapa nggak sanggup ya kan, minyak kelapa murni nggak sanggup, sudah dikukus saja semua. Tahu dikukus, tempe dikukus ya, telur dikukus, semua dikukus gitu ya, supaya nggak kolesterol. Wah, gak enak Ustaz, gak ono rasane, gak ono bumbune. Kadang-kadang kita itu dihadapkan pada situasi untuk membiasakan hal-hal yang tidak kita sukai. Biasa makan dengan bumbu yang macam-macam, ada bawang putih, ada timun buat seger-seger, buat acar gitu ya, ada bawang merah, ada sayur, ada disuruh makan manna wassalwa saja, ya gak tahan gitu ya. Nah, kata Ar-Razi, ayat ini punya 2 makna itu. Satu adalah pelajaran khusus bagi Bani Israel, berpuluh-puluh tahun diminta untuk makan manna wassalwa, maka mereka kemudian ya pingin menu yang berbeda. Padahal makanan itu baik buat mereka, intinya. Atau pelajaran lainnya adalah yaitu tadi, itu dialami oleh mereka, dialami oleh kita juga. Kebiasaan kita kadang-kadang sudah makan makanan tertentu yang justru itu karena suka senengnya itu kemudian terus menerus, padahal itu menjadi tidak baik. Nah, diminta untuk hal-hal baru. Saya mohon maaf, saya kemarin kaki saya agak bengkak itu karena ini ya, ada insiden bantu tukang itu kan, lewat tangga itu, ini lepas tangganya ya, kaki saya agak bengkak. Cuma karena setelah malamnya dipijet itu, harusnya kan pagi lebih enak, kaki yang kanan tiba-tiba nggak enak gitu ya, kok bengkak besar. Saya mikirnya habis dipijet harusnya paginya sudah agak enak, ini kok malah bengkak, kaku gitu ya, kaku. Saya sampai berpikiran mosok asam urat gitu ya, nggak pernah saya ini. Istri saya karena punya ininya, alat tesnya itu, istri saya, ayo Dik, dites Dik gitu ya. Nah, jadi belum ngetes istri saya sudah ngomong, makanya ojo akeh-akeh gule dah. Gitu. Sampai tes dhisik. Nah, akhirnya dites, oh tidak, bukan asam uratnya gitu ya. Cuma 6,8. Kalau nggak salah angka amannya itu 7 kalau nggak salah ya, 7.
Ya, 6,8. Oh, bukan asam urat, berarti saya akhirnya bawa ke tukang pijet yang lain. Ya. Wah, ini harus ada alternatif podo nang dokter iki gak waras, dokter situ nih. Oh, cok diterusno nang dokter pacet ae. Kalau saya begitu, kalau saya mohon maaf. Kalau saya sambil dianalisis ya. Yang satunya lagi itu sudah langganan sebenarnya, karena kemarin itu beliaunya tidak bisa, saya akhirnya mencari yang lain gitu ya. Nah, gitu. Ternyata menurut beliau itu salah urus gitu ya. Kaki itu awalnya nggak apa-apa, yang ini yang bermasalah yang sebelah, yang kanan tidak masalah, yang kiri cuma karena dipijet dua-duanya. Yang kanan tuh saya bilang sedikit nyeri gitu ya, ditarik krek gitu, oh nih krek. Nah, kata yang akhirnya kan jadi kaku begitu ya, bengkak dan kaku. Yang kedua ini, yang mijet yang kedua ini bilang bisa jadi kemungkinan ada kekeliruan ketika narik ya, sehingga yang tertarik otot besarnya. Kalau otot besar tertarik sudah jadi kaku semua, bengkak. Akhirnya kemarin di ini, insya Allah besok ini saat bisa lebih lemes sudah, tapi nggak langsung, mungkin 2 hari sudah agak enak. Betul, sekarang sudah lemes. Kemarin kayak robot gitu. Kemarin kayak robot. Baik, jadi itu yang kedua pelajaran dari ayat ini. Yang ketiga, la'allahum mallu minal baqa'i fittih fasalu hadhil at'imatil lati la tujadu illa fil bilad wa gharaduhumul wusul ilal bilad la nafsu tilkal at'imah. Ya. Ada makna lain. Apa makna lainnya? Makna lain dari permintaan ini adalah bisa jadi mereka itu sudah bosan di lembah Tihnya. Ya, mereka kan diberi oleh Allah manna dan salwa itu kan di lembah Tih gitu ya. Bosan gak pindah-pindah, makanannya ada terus manna dan salwa ya, tapi karena ada di situ terus ya kepingin pindah ya. Fasalu hadhil at'imatal lati la tujadu illa fil bilad. Maka mereka meminta makanan-makanan yang tidak mungkin ada di lembah Tih itu, adanya hanya ada di kota-kota gitu ya. Wa gharaduhumul wusul ilal bilad la nafsu tilkal. Maksud mereka sebenarnya bukan makanan itu, maksudnya mereka ingin melihat suasana kota yang lain gitu ya, suasana segar gitu. Kadang-kadang kan kita begitu ya, nang omah sebenarnya makanannya lebih enak. Ayo nang Malang, ayo nang mana itu namanya, Telogo mana itu ya, yang dimakan di sana sama iwak asin gitu ya. Bukan ikan asinnya, tapi suasananya kan gitu ya. Nang di rekreasi, padahal setelah rekreasi pegel kabeh. Iki rekreasi apa? Gitu ya. Pegel kabeh. Nah, rekreasi itu kan yang paling capek kan bapak sama ibunya, anak-anak itu kan santai. Jadi maksudnya sebenarnya adalah mereka ingin melihat situasi kota yang lain, tempat yang lain, ya, suasana yang lain. Bukan makanannya itu sendiri. Yang keempat, ya, kata Ar-Razi. Ini baru permasalahan pertama, itu tentang makanan itu tadi. Nah, permasalahan pertama itu ada 4. Ini sampai kita 4 sub pembahasan. Apa yang keempat? Annal muwadhabah 'ala ta'amil wahid sababun li nuqsanis syahwah wa dha'fil hadami wa qillatir rughbah wal istikthar minal anwa' yu'inu 'ala taqwiyatis syahwah wa kasratil iltizat. Nah, ini pelajaran pentingnya. Apa pelajaran pentingnya? Kebiasaan makan satu makanan saja itu biasanya mengurangi selera.
seleranya kan nggak bisa ini ya, mengulangi selera. Di sini linuqsanis syahwah, saya artikan syahwah itu selera. Sampean coba makan satu makanan saja, itu yang lain itu menjadi nggak selera. Di tempat saya itu ada dulu jamaah yang kalau ikut makan dalam apa? Dalam acara-acara itu nggak ada yang dimakan. Kenapa? Karena dia cuma biasa tempe atau tahu. Jadi nek ono waliman sate, waliman rawon nggak pernah makan. Kenapa? Nggak iso. Seleranya nggak tumbuh, dia hanya seleranya satu makanan saja. Wa dha'fil hadmi. Jadi lidahnya itu jadi lemah. Jadi ini nggak bisa kalau jadi tester makanan di pabrik makanan tuh nggak bisa kayak gini ya. Ya, yang jadi juru tes di pabrik-pabrik makanan itu ya harus orang dengan lidah yang punya banyak pengalaman kan gitu ya. Makan ini pernah, makan ini pernah, makan ini pernah, maka dia bisa lidahnya. Yang susah kan paling istri kita di rumah ya. Wah iki sampai ini jaluk ganti terus ya makanan itu ya. Terus mencari istri ben aku ki leren mau iki ae tak nget ya. Nget-ngetan kak gelem kan gitu ya. Wa qillatir raghbah, dan jadi menjadikan keinginan itu sedikit. Kalau hanya membiasakan satu makanan. Makanya anak-anak itu, anak kecil itu ya. Anak kecil itu kalau sudah umur 6 bulan kan disuruh memberikan sayur kan gitu ya. Nah, itu supaya ini. Itu juga menjadi rahasia kenapa? Sebelum 6 bulan itu anak itu gak bisa merasakan apa-apa, sampai kasih pahit juga nggak ada rasanya. Anak kecil itu nggak ada rasanya. Sampai kasih pahit itu nggak ada rasanya. Saya pernah ini ke dokter ya, anak saya itu ketika dikasih sirup, bukan sirup, apa namanya, obat yang diaduk gini ya, puyer gitu ya. Itu puyer itu kan pahit sekali gitu ya. Ini dimasukkan kok mesti dimuntahkan. Saya bilang, dok itu pahit sekali dok, bisa nggak dikasih ini, dikasih yang lain-lain supaya dia mau. Anak kecil itu pak ya nggak tahu rasa macam-macam. Jadi kalau dimuntahkan itu bukan karena pahitnya kan gitu ya, tapi karena respon ya, respon otomatis, auto respon kata anak sekarang. Jadi respon otomatis, yaitu kalau kemasukan sesuatu langsung dimuntahkan. Itu luar biasa. Coba kalau kemasukan sesuatu bagi anak kecil ya, sebelum 6 bulan semuanya dimasukkan, wah iso semua dimakan itu ya. Anak kecil itu kalau kemasukan responnya dikeluarkan gitu ya. Baik. Wal istiktsaru minal anwa, oleh karena itu merasakan banyak ya, mencari banyak variasi makanan, yu'inu ala taqwiyatis syahwah wa kasratil iltizat. Itu dapat membantu memperkuat selera dan memperbanyak kesempatan memperbanyak situasi untuk mendapatkan kenikmatan makanan. Fathabata anna tabdilan naw'i bin naw'i yasluhu iyakuna maqsudal uqala. Wa thabata annahu laisa fil Qur'an ma yadullu ala annahum kanu mamnu'ina anhu. Fathabata anna hadzal qadr la yajuzu ayyakuna ma'siyah. Wa mimma yu'akkidu dzalika anna qaulahu ta'ala ihbitu misran fa inna lakum ma sa'altum kal ijabah lima talabu walau kanu 'asina fi dzalika su'al lakanatil ijabah ilaihi ma'siyah wa hiya ghairu jaizah 'alal anbiya. Baik. Jadi maka mengganti satu makanan dengan makanan yang lain itu menurut logika itu bagus. Ya, menurut nalar rasional, menurut ilmu kita, ilmu manusia, menurut keilmuan itu bagus. Cuma hal ini disampaikan di dalam Al-Quran, jangan sampai meminta ini dan itu tujuannya adalah maksiat itu saja sebenarnya. Nah, Bani Israel itu peringatannya sebenarnya jangan maksiatnya itu,
sabarlah dengan pemberian Allah itu sebenarnya. Tapi secara rasional apa yang dilakukan oleh Bani Israel dengan meminta menu yang berbeda itu bisa diterima menurut akal. Ya, bisa diterima menurut akal. Cuma yang penting bagi Allah adalah kita makan ini, makan itu, ya, makan berubah-ubah, jangan kemudian itu menjadi jalan untuk bermaksiat. Ndelok situasi ya, mosok nang Wonoayu tok, nang Bali. Lapo ndelok pemandangan. Nah, iku sing garai. Siap, gitu loh. Gitu. Jadi intinya bukan lihat pemandangannya. Bagus itu untuk mendapatkan pengetahuan baru. Fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Allah bahkan memerintahkan kita untuk berjalan di muka bumi, ojo mandek ini tok gitu ya. Seluas-luasnya kalau bisa, tapi untuk mengambil pelajaran, bukan untuk itu tadi. Jadi itu pelajaran-pelajaran penting yang ada di dalam ayat ini, ya. Oleh karena itu di dalam surat Asy-Syura ayat 20 Allah Subhanahu wa taala berfirman. Coba dilihat di dalam surat Asy-Syura, ya. Surat ke-42 ayat 20 Allah berfirman. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini? Bismillahirrahmanirrahim. Man kana yuridu harsal akhirati nazid lahu fi harsihi wa man kana yuridu harsad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Siapa yang menginginkan hasil akhirat, ya, kebun di akhirat, ya, nikmat di akhirat, kami akan tambahkan nikmat baginya, hasil baginya. Wa man kana yuridu harsad dunya, tapi siapa yang menginginkan kebun dunia, nikmat dunia, nu'tihi minha, kami akan berikan seperti yang mereka inginkan. Wa ma lahu fil akhirati min nasib, dan tidaklah dia itu akan mendapatkan bagian sedikit pun di akhirat, gitu ya. Nah, hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat ini ditambahkan oleh Ar-Razi untuk memberikan kepada kita pengertian bahwa apapun yang kita inginkan dalam kehidupan di dunia ini, ya, harapannya adalah sebenarnya keinginan itu tidak lepas dari aturan Allah Subhanahu wa taala. Kalau udah lepas, ya kita hanya mendapatkan dunia saja. Gitu. Dalam ayat yang lain Allah menyatakan wabtaghi fima ataakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Ya, dan carilah fima ataakallahu, melalui apa yang diberikan oleh Allah kepadamu, ad-darul akhirah, negeri akhirat, gitu ya. Kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala mencari negeri akhirat untuk tujuan besar kita. Tapi wala tansa nasibaka minad dunya, jangan sampai kehidupan dunia itu kehidupan akhirat yang menjadi tugas besar itu, menjadi tujuan besar itu, kemudian kita tidak memperhatikan kehidupan dunia, ya. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah pelajaran-pelajaran penting yang ada dalam ayat ini. Satu ayatnya enggak panjang kisahnya. Bagian akhir dari ayat ini, ihbitu misran fa inna lakum ma sa'altum wa duribat alaihimul maskana. Kemudian mereka mendapatkan zillah wal maskana, kehinaan dan kemiskinan. Apa artinya? Dalam
tafsir yang lain dalam tafsir dalam apa namanya? Ya, dalam tafsir Jalalain itu disebut bahwa mereka itu kemudian di kota itu menjadi orang-orang yang hina, gitu ya. Sudah sampai di kota mereka menjadi orang-orang yang hina, ya, dan miskin, gitu ya. Belum tentu kan kita pindah ke satu tempat itu kemudian kita menjadi baik, gitu ya. Ketika dapat manna wasalwa nggak perlu beli, tapi ketika ke pasar, ya ngentekno duwe, ya mulai wah kayak meneh opo blonjo ya, bingung ya, gitu ya. Wa duribat alaihimuz zillatu wal maskanatu wa ba'u bi ghadabin minallah, mereka mendapatkan kemurkaan dari Allah. Ini setelah bertahun-tahun. Dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah, hal itu karena sebab mereka kufur terhadap ayat-ayat Allah. Wa yaqtuluna an-nabiyina bighairil haq, termasuk mereka itu juga membunuh nabi-nabi yang diutus oleh Allah tanpa jalan yang benar. Jadi dalam tafsir Jalalain di antara nabi yang dibunuh oleh Bani Israel adalah Nabi Zakaria dan Nabi Yahya, gitu ya. Menapi sampai dipateni saking ikunnya. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun, demikianlah karena mereka maksiat dan mereka melampaui batas. Jadi kisah Bani Israel itu begitu. Nah, kalau Nabi Musa setelah meninggal, setelah tidak didampingi Nabi Musa, mereka akan didampingi Nabi Yusa. Nabi Yusa itu kalau bahasa Inggrisnya jadi Nabi Joshua, gitu ya. Joshua itu nama nabi, nabi itu namanya Nabi Yusa, gitu ya. Baiklah, satu ayat saja hari ini, insya Allah ada banyak pelajaran sebenarnya yang masih bisa kita gali dari ayat ini, ya. Tapi beberapa poin tadi saya kira menjadi pelajaran bagi kita. Yang pertama tadi supaya kita selalu mengaitkan antara kebaikan hidup di dunia itu dengan kebaikan hidup di akhirat. Kadang-kadang pandangan kita tentang kehidupan dunia itu menghalangi kita terhadap mata hati kita melihat akhirat. Ya. Tapi di situ juga kita mendapatkan ilmu bahwa memang untuk menumbuhkan selera, menumbuhkan keinginan yang bermacam-macam, ya itu penting juga dengan cara membuat variasi-variasi, asal tidak berujung pada kemaksiatan kepada Allah, gitu ya. Bagus itu, karena dengan dunia yang semakin cepat berubah, kita tahu bahwa orang itu punya profesi macam-macam. Ada orang profesi itu tester makanan di perusahaan makanan loh ya. Nah itu kalau nggak lidahnya pengalaman dengan berbagai macam makanan nggak bisa jadi begitu, kan gitu ya. Atau kita sebagai orang tua, ya, di rumah tuh kalau ada misalnya istri yang lidahnya itu tajam, oh iki micine akeh ojo dipangan, wah itu kan bagus ya. Kalau nggak bisa merasakan begitu nanti dikira aman-aman saja, kan gitu ya. Anak-anak nggak tahu, anak-anak tuh lidahnya kan nggak ini ya. Baik, saya kira itu beberapa pelajaran penting. Yang terpenting adalah kehidupan dunia yang kita jalani itu diharapkan menjadi jalan juga, menjadi sebab juga sebagai wasilah kita mendapatkan kehidupan di akhirat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.